Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Wasyams atau Wasyamsi wa duhaha. Surah ini termasuk surah yang turun di Mekah. Sementara ulama beranggapan bahwa dia adalah surah yang ke-26 yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bermula juga dengan sumpah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Ada hal-hal menurut sementara ulama, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang dipertuhan oleh manusia atau terlalu diagungkan oleh manusia, maka Allah menunjukkan ketidakwajarannya dipertuhan, menunjukkan bagaikan kelemahannya untuk berkedudukan sebagai Tuhan. Kita tahu ada yang menyembah matahari. Maka di sini Allah bersumpah demi matahari dengan cahayanya ketika naik sepenggalahan. Duha. Salat duha kan itu dilakukan sewaktu matahari sudah naik sebenarnya. Tetapi matahari ini berganti di waktu malam. Digantikan oleh bulan. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari. Kalau tadinya matahari memiliki cahayanya di waktu siang, bulan memiliki cahayanya di waktu malam. Hanya saja tala, kita mau lihat dulu tala itu apa artinya. Tala itu artinya mengikuti. Tilawatil Quran. Sebenarnya itu maksudnya membaca yang diikuti dengan pengamalan. Membaca yang diikuti dengan pengamalan. Ya toh? Saya bisa membaca sesuatu, saya tidak ikuti dengan pengamalan. Apalagi kalau bacaan itu tidak ada manfaatnya atau sesuatu hal yang buruk. Tapi kalau bacaan suci, itu digunakan kata tilawah. Untuk mengisyaratkan ikuti apa petunjuk bacaan itu dengan pengamalan. Matahari juga begitu sebenarnya, mengikuti dengan memberikan cahayanya, walaupun cahaya bulan itu sebenarnya bersumber dari cahaya matahari, ya kan? Oke. Wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha, dan demi malam, yaghsha kita seringkali sudah menjelaskan, yaghsha itu artinya menutup. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya. Nyanya itu kemana? Ada yang berkata menutupi matahari. Itu cahayanya matahari terlihat di waktu malam? Tidak. Malam menutupi cahaya itu. Sebenarnya yang menutupi cahaya itu bukan malam, tapi peredaran bumi kan. Peredaran bumi sehingga bagian bumi ini cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Ada juga yang berpendapat yaghshaha, malam ketika menutupi bumi. Kan di waktu malam kita tidak lihat apa-apa nih di bumi. Kita memerlukan cahaya. Wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha, dan siang ketika memperjelas cahaya matahari. Oke. Betapapun 4 ayat ini kesemuanya berbicara tentang matahari. Ini nanti setelah sumpah-sumpah berikutnya Allah akan kaitkan dengan jiwa manusia. Ada enggak saat cahaya matahari nampak? Ada. Ada manusia yang mendapat cahaya. Ada enggak saat matahari cahayanya tidak nampak? Ada manusia yang tidak nampak darinya kebaikan. Ada manusia yang hatinya gelap seperti gelapnya malam. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar, saya masih akan kembali ke sana. Kemudian was-samai wa ma banaha. Sumber
cahaya matahari itu dari atas kita, di langit. Ya, Allah bersumpah demi langit dan peninggiannya. Terus cahaya matahari ini sampai ke bumi. Cahaya bulan yang di langit itu sampai ke bumi. Maka dia berbicara lagi tentang bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan penghamparannya. Apa ya Allah kamu bersumpah begini? Apa ini maksudmu? Dia katakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaan jiwa itu. Jadi Allah itu menyempurnakan jiwa manusia. Bagaimana cara penyempurnaan jiwanya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami jiwa manusia itu kepada ketakwaan dan kepada kedurhakaan. Saya kembali sekarang ke Asy-Syams. Itu cahaya matahari bermacam-macam ya. Bermacam-macam cahaya matahari. Bukan hanya warnanya yang bermacam-macam. Bukan hanya yang diakibatkan oleh cahaya matahari. Kita lihat ada pelangi ya. Oke. Bukan hanya itu. Siang kekuning-kuningan, malam merah. Bukan hanya itu. Sinarnya pun. Ada sinar X, ada gamma, macam-macam. Ada sinarnya yang kita bisa lihat. Ada cahayanya yang kita bisa lihat, ada yang tidak kita bisa lihat. Gelombang suara itu kita tidak bisa lihat. Sinar X itu kita tidak bisa lihat. Petunjuk Tuhan diibaratkan dengan cahaya matahari. Nah, kita lihat lagi matahari sekarang, kita lihat matahari. Kalau matahari terbit, ada cahayanya. Semua bisa dapat cahayanya atau tidak? Semua. Semua tergantung dari posisi Anda. Anda mau dapat cahayanya? Coba ke depan. Kalau Anda bersembunyi, Anda tidak dapat. Begitu petunjuk Tuhan. Kalau Anda menyiapkan jiwa Anda untuk mendapatkan cahayanya, Anda dapat. Jangan persalahkan cahaya matahari. Kalau Anda kedinginan, karena tidak terkena, itu salah Anda. Iya kan? Cahaya Tuhan begitu. Petunjuk Tuhan seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Bisa tidak cahaya matahari itu saya pancarkan ke sini terus memantul. Bisa enggak cahaya itu memantul? Bisa ya? Bisa. Boleh jadi saya nasihati Anda, tidak bermanfaat nasihat itu buat Anda, tapi yang dengar di sana memantul ke sana. Itu petunjuk Tuhan seperti itu. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Nah, kita kembali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyempurnakan jiwa manusia. Kenapa dulu dia sempurnakan jiwa manusia? Dia tidak menguji kecuali setelah siap diuji. Tujuan kita diciptakan ini apa toh? Diuji Tuhan. Oke. Dia tidak uji kalau Anda tidak siap diuji. Dia siapkan sarananya. Baik. Saya beritahu kamu ini kebajikan, saya beritahu kamu ini kejahatan, kamu saya mau uji yang mana yang kamu pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami setiap jiwa kedurhakaan dan ketakwaan. Saya mau beri contoh. Siapa di antara kita, di antara manusia, yang tidak menganggap mencuri itu buruk? Pencuri pun tahu itu buruk. Buktinya dia sembunyi-sembunyi mencuri. Iya kan? Itu ada perolehan harta, Allah beritahu, hei, fa'alhamaha fujuraha. Diilhami oleh kepada setiap jiwa. Ini durhaka kalau kau mencuri. Kalau dagang baik-baik ambil untung. Itu ketakwaan. Kita ambil contoh yang lain. Hubungan lelaki dan perempuan. Normal kan itu. Laki senang perempuan, perempuan senang laki. Siapa yang suka perzinahan? Yang berzina itu tidak mau orang lain berzina pada ibunya, pada anaknya dan lain-lain sebagainya. Mau nggak? Nggak mau dia. Itu diilhami Tuhan setiap jiwa. Bahwa untuk hubungan seks, maka perzinahan buruk. Dan semua menganggap
Yang baik itu adalah yang melalui ketentuan dan peraturan. Itu contoh saya berikan bahwa Tuhan mengilhami setiap jiwa kebaikan dan keburukan. Kita ini manusia makhluk dwi dimensi. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, baru dia katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan dan mengembangkan potensi-potensi kejiwaannya yang baik. Dan buruk, celaka siapa? Faqad khaba man dassaha, yang menutupi potensi kebaikannya. Ada orang gak mau berbuat baik. Beruntunglah orang yang mengembangkan potensi-potensi baiknya, mengembangkan, menyucikan jiwanya, dan rugi orang yang memendam dia punya potensi keburukan, kebaikan itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakkaha bisa berarti menyucikannya, bisa berarti mengembangkannya. Pendidikan itu adalah mengembangkan potensi-potensi positif manusia. Belajarlah, berusahalah untuk terdidik sehingga suci jiwa Anda. Celakalah orang yang menutupinya. Anda punya potensi positif, jangan ditutupi itu. Ya toh? Nah, baru setelah itu Allah memberikan contoh tentang sekelompok orang atau satu masyarakat yang tidak menyucikan jiwanya. Siapa itu? Kadzabat Samudu bitagwaha. Kaum Samud, yaitu umatnya Nabi Saleh, telah mendustakan Nabi Saleh, mendurhakainya, mendustakan nilai-nilai agama yang disampaikannya disebabkan karena pelampauan batasnya. Apa itu pelampauan batasnya? Nah, kita lihat. Itu kaum Samud, masyarakat yang terkenal pandai memahat. Indah pahatannya, rumah-rumahnya dipahat. Pahatannya itu bagaikan sesuatu yang hidup. Maka mereka tidak percaya pada Nabi Saleh. Dia katakan, kami mau bukti. Maka Allah memerintahkan Nabi Saleh ambil suatu batu karang. Dari batu karang itu, bukan dipahat batu karang itu. Dari batu karang yang besar itu muncul seekor unta yang hidup. Yang mana lebih hebat sekarang ini? Kalau mereka seakan-akan hidup, pahatannya ini benar-benar hidup. Baru diberitahu, ini sekarang naqatullah. Ini mukjizat, ini bukti kebenaran saya, ini unta yang dianugerahkan Allah. Dia harus minum sehari, kamu minum sehari. Jangan ganggu dia kalau dia minum. Tetapi karena ini masyarakat adalah masyarakat yang bejat, apa yang idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Tampil orang yang paling bejat dalam masyarakat itu. Begitu tampil gelagatnya mau membunuh unta ini, Nabi Saleh secara tergesa-gesa berkata naqatallahi, unta Allah. Apa maksudnya unta Allah? Hei, jangan ganggu unta Allah. Wasuqiyaha, jangan ganggu minumannya. Tapi mereka enggan. Disembelih oleh satu orang. Fa'aqaruha. Menarik nih. Ayat ini berkata mereka menyembelihnya. Yang sembelih sebenarnya cuma satu orang. Kenapa dia katakan mereka? Padahal yang menyembelih cuma satu orang. Karena yang lain setuju. Sesuatu yang dinamai kelompok masyarakat itu adalah yang menyetujui perlakuan satu orang. Ya? Jadi kalau ada satu orang berdosa lantas Anda setuju, Anda ikut berdosa. Nah, ini yang digambarkan oleh fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Damdam itu artinya menghancurkan sampai rata. Damdama alaihim. Bumi dihancurkan Tuhan sampai rata. Mereka semua mati.
Kenapa? Bidzambihim, karena dosa mereka. Allah tidak menyatakan di sini bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Satu dosa yang disepakati oleh semuanya, dosa yang sedemikian besar, itu menjadikan Allah menghancurkan mereka. Baru akhirnya dia katakan wala yakhafu uqbaha. Apa artinya la yakhaf? Dia tidak takut. Uqbaha akibatnya. Siapa yang tidak takut akibatnya? Bisa dua pengertian. Ini waktu disembelih, waktu durhaka. Yang menyembelih tidak takut menyangkut akibat kedurhakaannya. Jelas itu kan? Bisa juga dia kiasan. Satu orang yang kuat, kalau mengambil suatu tindakan, bisa jadi terlintas dalam pikirannya apa dampak dari tindakannya. Bisa enggak begitu? Allah melukiskan dirinya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Dihancur leburkan mereka dan Allah tidak peduli apa akibatnya. Dia tidak takut. Apapun yang mereka mau lakukan, Allah tidak takut. Itu arti wala yakhafu uqbaha. Nah, apa yang kita bisa angkat dari sini, yang saya ingin tekankan di sini, bahwa dalam pandangan Al-Quran, persetujuan secara diam-diam menyangkut suatu dosa, itu dapat dinilai sebagai dosa. Walaupun Anda. Karena itu, kita pernah baca sebelum surah ini, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marham. Karena itu perlu ada kontrol sosial. Perlu ada amr bil ma'ruf. Paling sedikit ucapan. Kalau ucapan pun tidak bisa, maka hati Anda jangan setuju. Kalau Anda melihat suatu kemungkaran, lantas ikut tertawa atau bertepuk tangan, Anda terlibat di dalamnya. Paling tidak, Anda melihat, tetapi dengan mata sebelah memalingkan diri, hati Anda tidak setuju. Itu baru dinilai Anda tidak terlibat. Nah ini, di surah ini, yang melakukan pembunuhan seorang atau segelintir orang, tetapi karena semua setuju, damdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Kita boleh jadi dalam satu masyarakat hal itu terjadi. Itu sebabnya diingatkan, wattaqu fitnatan la yusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah terhadap cobaan Tuhan yang tidak menimpa hanya orang-orang yang berlaku aniaya di antara kamu. Bisa menyeluruh siksa itu, bisa menyeluruh bala itu. Baik, mungkin kita akan mengambil kesimpulan singkat menyangkut surah kita ini. Kesimpulan yang pertama, kebahagiaan manusia berkaitan dengan upayanya mengembangkan jiwanya. Kebahagiaan manusia berkaitan dengan ketakwaan dalam dirinya. Dia tidak bakal bahagia kalau dia tidak bertakwa. Dan ingat, saya sering berkata, aflaha itu berarti, kad aflaha man zakkaha. Aflaha itu berarti memperoleh apa yang dia harapkan. Harapan Anda di dunia, harapan Anda di akhirat, Anda bisa peroleh selama Anda mengembangkan jiwa Anda. Dan kecelakaan di dunia atau di akhirat, kalau Anda menutupi potensi-potensi diri Anda. Anda punya potensi untuk berpengetahuan, itu ditekan, itu ditutupi, Anda celaka, Anda rugi. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah yang dinamai masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki nilai-nilai yang dia setujui. Itu masyarakat. Kita masyarakat Indonesia kita punya nilai-nilai. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amala. Demikian kami memperindah untuk setiap masyarakat amal-amal mereka. Kalau nilai-nilainya baik, Anda setuju, Anda dinilai baik. Kalau nilai-nilainya buruk, Anda setuju, Anda dinilai buruk. Sayyidina Ali berkata, innama yajma'un nas as-sukhta war-ridha. Yang membentuk masyarakat itu adalah setuju atau tidak setuju. Yang tidak setuju, masyarakatnya di sini. Yang setuju, masyarakatnya di sini. Kaum Samud tidak setuju pada Nabi Nuh, nabinya,
Nabi Saleh ya. Dan dia setuju penyembelihannya. Itu masyarakat yang bejat. Kita juga seperti itu. Itu kesimpulan dari surah kita ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah dalam masa-masa datang kita akan lanjutkan untuk surah-surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.